Oke. Ya, shalom guys. Selamat bergabung lagi di Squish Show. Santuy Squish. Malam hari ini Squish Show-nya temanya adalah keadaan ini membawa berkat. Nah, mau tahu lebih banyak soal hal ini, kita akan kedatangan narasumber. Narasumbernya nggak usah saya kenalin lagi ya, karena sama seperti yang hari Selasa kemarin. Kita panggil langsung ya. Narasumber kita, Pastor Nata. Kita konekin dulu. Ya. Saya sulap. Gimana social distancingnya? Masih bosan kah? Halo, shalom. Shalom. Shalom, Penatan. Bagaimana Shalom, kabarnya? Kabarnya dahsyat, luar biasa. Ya, boleh tos dulu secara virtual. Saudara. Iya. Oke. Shalom juga Gimana, saudara yang sudah shalom join. teman-teman semua. Gimana Penatan selama masa karantina di rumah aja? Bosan? Bosen sih enggak ya, tapi berharap kalau bisa secepatnya selesai. Iya, benar juga sih. Karena saya kayaknya juga udah mulai gerah di rumah aja. Iya. Saya kebetulan juga WFA dari rumah. Jadi udah nggak ke kantor juga. Tambah gemuk ya, Fit? Kayaknya Nggak tahu tambah sih, gemuk. karena saya nggak tahu, karena saya nggak ada timbangan. Jadi beruntunglah orang-orang nggak punya timbangan di rumah. Ya, shalom buat teman-teman semua yang baru bergabung di Squish Show, Santuy Squish. Ya, jadi program Squish Show ini saya kasih tahu lagi ya, adalah program regulernya hopechurch.id, di mana kita akan tampil setiap Selasa dan Kamis jam 8 malam. Kita akan bahas, kita akan tanya-tanya soal satu topik yang kekinian atau enggak yang sangat berhubungan dengan anak muda atau kekristenan. Nah, kebetulan hari ini tema kita Konatan adalah yang sudah saya pin ya di komen itu, keadaan ini membawa berkat. Nah, tanda tanya. Nah, bicara soal keadaan, yang kita tahu ya Konatan, ini lebih kepada keadaan, bukan keadaan buruk, tapi lebih kepada keadaan yang sebenarnya kita nggak inginkan. Keadaan buruk atau baik itu kan biasanya relatif ya, tergantung setiap orang merasakan seperti apa. Nah, jadi ini keadaan yang kita rasakan atau yang kita pikir ini sebenarnya nggak mau kita rasakan gitu loh. Jadi lebih ke pribadi yang kenapa sih saya harus ada di keadaan yang tidak enak atau keadaan yang tidak saya inginkan, seperti itu. Nah, bicara soal keadaan yang nggak enak ya Konatan. Jadi kan kita atau dunia ini kan sedang dihadapkan dengan pandemi COVID gitu ya, dengan pandemi COVID-19. Jadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya di hari Selasa, jadi banyak sekali merubah kebiasaan, merubah banyak sekali, bahkan sampai sendi-sendi ekonomi gitu ya. Mungkin ada beberapa teman kita juga yang terkena dampaknya, ekonominya, pekerjaannya, bahkan mungkin juga ada yang terkena secara langsung ya, kesehatannya, atau mungkin kita tahu, kita dengar ada juga yang meninggal karena COVID-19. Nah, balik lagi ke tema yang tadi, Konatan. Nah, keadaan yang seperti ini banyak orang yang banyak orang yang menganggap keadaan ini tuh bukan dari Tuhan gitu loh. Keadaan ini sesuatu yang ya itu tadi saya bilangnya bukan dari Tuhan. Malah ada yang bilang COVID-19 ini adalah senjatanya antikris gitu ya. Sampai banyak yang kayak bilang kayak gitu. Terus banyak juga yang yang nggak menyadari lah gitu loh. Padahal kan yang kita tahu ya, padahal kan Tuhan terlebih dahulu sudah menetapkannya segala sesuatunya terjadi karena seizin Tuhan, ya kan? Nah, gimana pandangan Konatan soal ini? Oke, sekali lagi shalom dulu karena banyak yang baru join. Ngomong-ngomong suara saya jelas ya? Jelas. Oke. Shalom dulu buat David, sekali lagi shalom buat semua yang udah join. Saya lihat ada nama-nama yang
familiar, Shalom semuanya. Dan ada nama-nama yang saya belum kenal, salam kenal juga. Nah, sebelum menjelaskan hal ini, saya juga seperti yang David sampaikan tadi, memang banyak pendapat, banyak paham, banyak bahkan banyak tokoh-tokoh agama ya. Nggak sedikit juga tokoh-tokoh gereja yang punya begitu banyak pandangan. Nah, hari ini saya mau pesan dulu di awal pembicaraan bahwa kita tidak mau terlibat dalam debat itu. Saya nggak sama sekali, saya nggak suka debat. Saya nggak ada niat untuk debat sama sekali. Itu dulu yang perlu saya sampaikan. Dan yang kedua, saya juga mau jelaskan buat saudara-saudara semua yang mengikuti acara ini, apapun nanti yang kita bicarakan, saya harap semuanya boleh mendengar sampai selesai, karena kalau kepotong-potong takutnya ini tulisannya keadaan ini titik-titik membawa berkat. Sama sekali tidak ada maksud kita tidak punya empati ya buat orang-orang yang mengalami secara langsung, baik jadi korban yang meninggal, korban ada mungkin keluarganya yang meninggal, atau mungkin menjadi korban dari krisis ekonomi yang hari-hari ini kita juga hadapi. Jadi sekali lagi saya mau menyampaikan dua hal itu. Sekali lagi saya tidak ada niat untuk terlibat dalam debat, dan yang kedua bukan karena tidak ada empati. Mari kita belajar sama-sama lah ya. Nah, jadi untuk membahas ini di awal ini saya sangat setuju sama David tadi, yang David sudah sampaikan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, yang terjadi di dunia ini harus seizin Tuhan. Itu yang menjadi prinsip saya. Jadi kalau memang ada beberapa orang yang sudah tanya sama saya juga, tanya sama saya menurut Pak Nathan atau menurut pastor atau menurut Ko Nathan, pandemi ini apa gitu kan ya. Ya saya pertama ditanya, ya saya tanya balik, maksudnya apa gitu, saya juga nggak ngerti. Ternyata pertanyaan mereka seperti yang David sampaikan tadi. Mereka pengen tahu pendapat saya, ini adalah cara Tuhan menghukum dunia, cara Tuhan membuat dunia bertobat, atau memang ini akal-akalannya iblis gitu kan ya. Nah, saya tidak mau punya pikiran seperti itu ya. Saya nggak mau punya pikiran, karena memang pada dasarnya saya nggak tahu gitu ya. Lebih baik kalau nggak tahu ngomong aja nggak tahu, daripada bikin-bikin yang bikin orang tambah bingung. Saya nggak tahu lah. Cuma saya punya prinsip yang malam hari ini saya mau bagikan buat saudara. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu harus seizin Tuhan. Itu aja. Nah, Mazmur 24 ayat 1, kita lihat dulu ayat pertama. Mazmur 24 ayat 1. Di situ dikatakan, Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi, bumi ini dan semua yang diam di dalamnya itu milik kepunyaan Tuhan. Nah, ini harus jadi basic understanding kita dulu sama-sama. Yang ada di bumi ini dan segala isinya itu milik kepunyaan Tuhan. Nah, kalau ini milik kepunyaan Tuhan, berarti Tuhan yang berhak sepenuhnya, Tuhan yang berdaulat sepenuhnya, Tuhan yang punya otoritas sepenuhnya. Dan kita tahu Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa, jadi nggak mungkin segala sesuatu terjadi di luar pengetahuannya. Sebelum lebih jauh, saya jadi ingat ya, yang terjadi di dunia ini, yang terjadi dalam hidup kita masing-masing, saya mau katakan memang belum tentu kehendak Tuhan. Ya, ini harap didengar dan dimengerti dengan baik. Segala yang terjadi di dalam hidup ini, segala yang terjadi di dunia ini, belum tentu kehendak Tuhan. Karena kita percaya kehendak Tuhan itulah kehendak yang baik, atau rencangan Tuhan, atau desain Tuhan, atau jalan Tuhan itu jalan yang baik. Ada di Yeremia 29 ayat 11 kan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui
rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan atau kehendak atau rencana damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi dari dua ayat ini saya sungguh-sungguh mau kita semua ngerti bahwa dunia ini milik Tuhan, segala yang ada di isinya, segala isinya adalah milik Tuhan, dan rancangan atau kehendak Tuhan itu pasti baik. Jadi awal ini saya mau memberikan sebuah statement yang terjadi di dunia ini belum tentu kehendak Tuhan. Tapi statement berikutnya adalah semua yang terjadi harus seizin Tuhan. Nah, ini dua kalimat yang berbeda ya. Saya harap saudara-saudara nangkep, semua yang terjadi belum tentu kehendak Tuhan. Karena kita udah baca ayatnya, kehendak Tuhan itu yang baik. Tapi semua yang terjadi harus seizin Tuhan. Nah, supaya saudara-saudara yang ngikutin bisa lebih jelas, itu ceritanya ada di Ayub pasal 1. Nah, ini pembacaan yang lumayan panjang, tapi saya nggak akan baca semua, tapi boleh ditampilin semuanya. Ayub 1 ayat 6-10, jadi ceritanya waktu itu ada iblis yang berkeliling dunia. Nah, waktu iblis berkeliling dunia, dia ngelihat ada satu orang namanya Ayub. Nah, terus dia lapor kepada Tuhan. Tuhan, aku lihat ada anakmu namanya Ayub. Wah, dia orangnya baik, orangnya saleh, dan sebagainya. Tapi Ayub berkata, tapi iblis berkata, Ayub itu saleh kan karena engkau berkati. Coba kalau enggak engkau berkati, pasti nggak saleh gitu kan, yang kurang lebih kata-katanya gitu. Nah, kita bisa lihat di situ, iblis minta izin sama Tuhan buat ngerjain Ayub. Jadi ada di ayat yang 10 dan 11 dan 12, iblis minta izin Tuhan buat ngerjain Ayub. Nah, jadi waktu saya mempelajari ayat-ayat ini, saya jadi punya kesimpulan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Apapun yang terjadi belum tentu kehendak Tuhan, tapi apapun yang terjadi harus seizin Tuhan. Harus seizin Tuhan. Karena kalau tidak seizin Tuhan, iblis pun nggak bisa ngerjain kita, nggak bisa. Tadi kan ayat pertama, dunia ini dan segala isinya milik Tuhan. Jadi Tuhan akan jagai, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan protect. Karena dunia ini dan segala isinya milik kepunyaan Tuhan. Nah, mungkin awalnya gitu dulu ya, Fit, supaya kita lebih interaktif. Jadi statement awal saya mulai dengan segala sesuatu yang terjadi belum tentu kehendak Tuhan, tapi segala sesuatu yang terjadi harus seizin Tuhan. Gitu. Oke. Berarti kita bisa ambil kesimpulannya, segala apapun yang terjadi menurut kita baik buruk ataupun baik menurut kita, itu semua terjadi karena seizin Tuhan ya. Iya. Bisa aja tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi itu udah pasti seizin Tuhan. Iya. Betul ya. Juga bisa join untuk bukan video call dengan saya, tapi bisa nulis komen, mungkin ada pertanyaan. Mungkin kalau di box pertanyaan itu malu kelihatan namanya, bisa di box yang tanda tanya itu. Saya juga tanya penasaran tuh box tanda tanya apa, ternyata itu buat kalau teman-teman mau ngirim message terus nggak mau kelihatan, bisa di situ. Oke, jangan lupa. Nah, lanjut ya, Konatan. Nah, kalau semuanya terjadi karena seizin Tuhan gitu ya, segala sesuatu terjadi sepengetahuan Tuhan, pasti ada tujuannya ya. Pasti kan ada goalnya gitu. Nah, kadang-kadang kan memang kadang-kadang kan memang manusia juga agak sulit ya membedakan ini tuh sebenarnya kehendak Tuhan nggak sih dalam hidup kita gitu loh. Misalkan dalam kita mengambil keputusan gitu ya. Misalnya kita sudah berdoa, misalnya kita sudah berdoa, oh Tuhan bilang ternyata A nih jawabannya.
pekerjaan A nih akhirnya gitu loh. Nah, kita bisa tahu itu kehendak Tuhan dari mana ya, Pak? Wah, ini Kira-kira ada tolong boleh nggak? pertanyaan Iya, yang kadang-kadang gini Konatan. Saya juga pernah ngalamin ya kayak gitu. Misalkan kita udah berdoa nih, terus kita pikir menurut hikmat yang dari Tuhan kan kita sudah berdoa pilihannya A tepat. Nah, tapi terkadang di saat kita sudah menjalani A, ada sesuatu yang nggak enak, yang kita rasain. Aduh, kenapa gue pilih A ya gitu loh. Jadi kayak ada menyesal gitu. Nah, cara kita tahu itu benar kehendak Tuhan itu seperti apa? Apakah emang hanya perasaan kita aja, atau memang ya namanya kehendak Tuhan bisa enak menurut kita atau bisa gak enak juga gitu loh. Nah, yang ini saya mau jawab belum tentu juga. Oke. Nah, dan juga jangan salah, sesuatu yang lancar-lancar belum tentu juga itu dari Tuhan. Jadi kita mesti ngerti betul. Jadi jangan berpikir, wah ini kok banyak masalah ya, wah ini bukan kehendak Tuhan kali, atau sebaliknya, wah ini lancar-lancar aja ya. Nah, jadi kalau pengalaman hidup saya ya, nomor satu ada damai sejahtera enggak? Gitu. Okay. Jadi walaupun begitu banyak masalah ya, buat saudara-saudara yang menjadi bagian dari Hope Church kan sudah tahu lah ya, perjalanan Hope Church ini luar biasa gitu ya, naik turun luar biasa. Kita udah ngalamin banyak hal, walaupun usia kita belum banyak, tapi udah mengalami banyak hal. Tapi saya yakin banget ini. Nah, ini pendapat saya pribadi. Saudara boleh ikutin, boleh enggak. Yang pertama, tetap ada damai sejahtera dalam hidup saya. Terus nomor dua, memuliakan Tuhan atau tidak. Jadi kalau ini saya ambil contoh Hope Church ya, tapi saudara bisa aplikasikan dalam hidup sehari-hari gitu. Memuliakan Tuhan atau tidak, atau tidak gitu ya. Dan yang ketiga, yang bisa kita lihat adalah sekeliling kita, surrounding kita. Banyak orang-orang yang diberkati nggak dengan apa yang kita lakukan. Nah, jawaban singkatnya isi itu ya, Fit ya. Tapi idenya bagus banget, ini bisa jadi topik sendiri ya. Kayak gitu. Ya kadang kan memang luas ya, kan tentang keadaan ini kan nggak melulu terjadi tentang keadaan di luar kita. Mungkin juga kan keadaan dalam kita ya kan yang seperti apa. Jadi poinnya itu ya Po ya. Nah ini memang apa ya, memang mungkin pengalaman orang banyak gitu ya di saat memilih sebuah keputusan. Jadi memang paling enggak kalau ukurnya menurut Konatan adalah 3 ya. Apakah itu membawa damai sejahtera buat kita, ataukah yang kedua membawa kemuliaan buat Tuhankah, atau yang ketiga banyak orangkah yang diberkati melalui keputusan yang kita ambil ya. Mantap sekali, super sekali. Sekarang saya tahu. Teman-teman sekarang gimana? Udah mulai tercerahkan ya? Tuhan izinkan terjadi Konatan, berarti kan ada campur tangan Tuhan di dalamnya ya. Karena Tuhan izinkan terjadi gitu ya. Yes. Sebenarnya tujuannya apa? Ini tanda kutip ya. Kayak kok Tuhan izinin sesuatu yang buruk sih terjadi dalam hidup kita. Menurut kita buruk ya, sekali lagi menurut kita buruk. Jadi dalam hidup kita, apa sih maksudnya gue lihat Tuhan tuh, tujuannya Tuhan tuh apa gitu. Saya ulang beberapa statement dulu ya, karena saya lihat ada beberapa yang baru join, ada teman-teman kita yang hebat-hebat yang baru join. Saya mau sampaikan, semua yang terjadi di hidup ini, di dalam dunia ini, dalam hidup kita, belum tentu semuanya kehendak Tuhan. Ya. Jadi itu poin nomor 1. Poin nomor 2, tapi apapun yang terjadi harus seizin Tuhan. Nah, kalau kita melihat hal-hal yang kita alami, bukan hanya hari-hari ini tentang COVID atau pandemi ini, dan setelahnya ada bicara tentang resesi ekonomi yang begitu besar ya. Nah, jadi
pertanyaannya David tadi ya, kalau Tuhan izinkan, pasti kan ada tujuannya gitu kan ya. Pasti ada tujuannya kan. Jadi kita lihat Roma 8 ayat 28, ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, bahkan mungkin bukan cuma sesuatu, datang lagi ombak berikutnya, datang lagi ombak berikut. Dan saya percaya masalah itu sesuatu yang alami kan. Hidup ini memang mengalami masalah. Nah, kalau pertanyaannya tadi kita kembali, kalau Tuhan izinkan, tujuannya apa? Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Nah, ini kan ayat yang sudah nggak asing lagi buat kita ya. Jadi kalau Tuhan izinkan terjadi, di dalam segala yang terjadi, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala yang terjadi. Nah, kalau ngomong segala itu kan yang baik, tapi juga yang kurang baik. Kan? Jadi segala sesuatu tuh yang baik, tidak baik, itu semua terjadi. Dan kalau sudah Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mengizinkan itu terjadi dengan sebuah tujuan, itu kan, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tujuannya kebaikan. Nah, kalau ngomong kebaikan, banyak hal. Beberapa minggu lalu, saudara-saudara yang sudah atau baru saja join bisa juga lihat di YouTube Hope Church. Itu saya juga pernah sampaikan khotbah ini. Di dalam menghadapi masalah hidup ini, ternyata banyak hal-hal baik yang Tuhan juga sedang kerjakan. Berarti Tuhan jahat, bukan berarti Tuhan sadis, gitu kan ya. Dalam mengizinkan masalah, minimal. Saya menemukan ada dua hal. Pertama, waktu kita menghadapi masalah, kita jadi orang yang lebih baik. Nah, lebih baik itu bicara tentang yang tadinya kita kurang baik jadi baik, yang tadinya tidak baik jadi baik. Tanda kutip ada pertobatan, dan itu yang pertama ya. Jadi yang kedua, bukan cuma jadi lebih baik secara moral atau secara agama atau secara etika atau kita bilangnya bertobat. Yang kedua, orang-orang yang mengalami masalah itu menjadi orang-orang yang lebih kuat, tangguh, tegar. Orang-orang jadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih tegar, nggak cengeng, gitu kan. Dan satu lagi, yang terakhir. Yang ketiga, membuat orang jadi semakin bergantung sama Tuhan. Nah, jadi penjelasan saya bisa diaplikasikan dengan segala bentuk masalah, termasuk hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Membuat orang lebih baik, kan kita lihat kan banyak orang jadi lebih baik hari-hari ini. Dulunya nggak pernah doa, sekarang banyak berdoa. Dulu sama keluarganya cuek, sekarang bikin mezbah keluarga. Dulunya malas ke gereja, sekarang ikut online service berkali-kali. Itu kan contoh yang baik. Seminggu bisa berkali-kali ya, berkali-kali. Contoh yang baik, ada orang-orang yang jadi lebih baik gitu ya. Dan betul sih, saya ngelihat lagi masa-masa pandemi kayak gini yang kelihatan sekali benar, jadi orang jadi lebih baik dalam hal moral juga, terutamanya saya ngelihat di sosial media begitu banyak orang yang memberi buat buat teman-temannya atau buat orang-orang yang lagi susah, misalnya kayak ke ojol gitu ya, ngasih sembako kah, ngasih tarif yang lebih kah. Benar juga sih, jadi bikin orang jadi lebih baik. Dan yang kedua kan tadi lebih kuat, lebih tangguh. Ya nggak cuma ngomong masalah pandemi ya, kita juga kalau kita sekolah berat, itu kan sesuatu yang alami gitu loh. Jadi tujuannya apa? Supaya
kita go to next level, kita naik kelas. Go to Tentunya the next level. tentunya anak kelas 3 SD dengan anak kelas 3 SMA itu kan tantangannya jauh lebih berat anak kelas 3 SMA. Kenapa anak kelas 3 SMA bisa mendapat tantangan yang lebih berat? Karena dia sudah mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, kalau kelas 3 SD terus dia dapat pelajaran yang begitu susah, terus dia nangis-nangis ketemu orang tuanya, dia nangis-nangis, terus orang tuanya sayang banget sama dia, terus orang tuanya bilang, oh aduh kalau gitu kamu gak usah sekolah lagi deh, karena papa mama sayang banget sama kamu, jadi kamu gak usah sekolah lagi. Nah itu menurut saudara-saudara, menurut David, apakah itu orang tua yang baik gitu ya? Nah, justru sebaliknya kan, kalau orang tua yang baik mengencourage dia untuk terus go to next level. Jadi menghadapi masalah demi masalah, ujian demi ujian. Itu ayo semuanya gitu. Jadi yang poin nomor 2, membuat manusia menjadi lebih kuat, lebih pinter, lebih lihai, lebih rajin, lebih sungguh-sungguh, lebih kreatif. Hari-hari ini kan luar biasa, banyak orang jadi lebih kreatif. Lebih kreatif. Gereja juga jadi lebih kreatif, termasuk David kan sebagai produser ini. Kita udah nggak bisa sementara ini nggak bisa bikin acara on-site di gereja, jadi ada ide buat hal-hal seperti ini. Jadi ini kan kreativitas yang timbul gitu kan, bagus banget. Nah itu ada, sebelum kegeser ya, Fit, saya minta izin David nih. Pertanyaan ya, Ko ya? Iya, sebelum kegeser itu ada pertanyaan dari Leo. Pak Leo, oke, saya bacain ya, Ko ya? Iya. Oke, saya bacain. Oke, dari Pak Leo Hold My Timoy. Oke, saya baru tahu nih nama panjangnya Pak Leo sekarang. Oke, pertanyaannya adalah, Pak Gembala, boleh saya minta masukan ya, mengenai cara kita menyikapi masalah dalam keadaan yang diizinkan Tuhan. Terima kasih. Jadi sikap kita dalam menyikapi masalah seperti apa? Seperti yang sudah saya sampaikan secara sekilas tadi ya Leo. Shalom dulu Leo, shalom Leo. Kita mengalami ada masalah, nomor 1 pastikan kita selalu dekat sama Tuhan. Kalau selama ini belum dekat sama Tuhan, ya dengan ada masalah ini, kan tadi saya katakan semuanya seizin Tuhan. Jadi kalau ada masalah berarti kan sudah seizin Tuhan. Nah kita kalau selama ini kurang dekat, ayo kita mau lebih dekat lagi, mau sungguh-sungguh lagi, mau lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Itu nomor 1. Nomor 1 urusan kita dengan Tuhan secara vertikal kita beresin, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Nomor 2, kalau kita ada salah kita minta ampun, kita bertobat. Kalau mungkin selama ini salah jalan kita berbalik. Kalau mungkin selama ini kita kurang sungguh-sungguh sama Tuhan, kan bisa aja kan Tuhan ngasih masalah. Nah, hal ini saya pernah dapat sebuah ilustrasi yang bagus banget waktu dulu saya lagi sekolah. Ada seorang anak kecil. Anak kecil ini ada di tepi danau, kapal-kapalannya dimasukin ke air, tiba-tiba kapal-kapalannya menjauh gitu ya. Kapal-kapalannya menjauh. Wah, terus dia panggil papanya gitu ya, Dedi. Dia bilang, kapal-kapalanku terlalu jauh. Dan luar biasa dedinya, karena itu ada di danau, nggak tahu dapat ide dari mana, ambil batu-batu kecil, dan batu-batu kecil itu dilemparkan melewati kapal-kapal itu. Melewati kapal itu. Nah, jadi waktu batu kecil itu dilemparkan kan menimbulkan gelombang kan. Jadi tapi ternyata tujuan batu itu nyemplung itu adalah supaya kapal itu kembali ke tepi. Saya harap sudah nangkep ilustrasi ini ya. Kadang-kadang kita hidup sudah menjauh dari Tuhan, Tuhan izinkan ada ripples, itu kan bahasa Inggris ripples, ada ombak itu.
tujuan ombak itu membuat kita jadi kembali kepada Tuhan. Jadi Tuhan izinkan ada ombak itu. Jadi nomor satu, pastikan kita kembali kepada Tuhan. Kalau ada salah, minta ampun, kita bertobat. Itu kan nomor satu. Nomor dua, nomor tiga, jadilah orang-orang lebih baik. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau menghadapi masalah, jadilah orang-orang yang lebih tangguh, lebih pinter, lebih rajin, lebih sungguh-sungguh, lebih rajin ya, lebih kreatif. Karena Tuhan juga menggunakan masalah untuk membuat kita tadi go to the next level. Jadi nomor satu, kembali kepada Tuhan, sungguh-sungguh pada Tuhan. Nomor dua, bertobat. Nomor tiga, jadi pribadi yang lebih kuat, lebih rajin. Dan nomor empat yang terakhir, jangan. Leo, terima kasih pertanyaannya, jawabannya juga sangat krusial dari Konatan. Ya teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung di IG Live-nya hopechurch.id. Anda sedang menyaksikan Squish Show, Santuy Squeeze. Ya, program Squish Show ini adalah program kepanjangan dari, singkatan dari Asking Santuy. Jadi, di mana kita bisa bertanya, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol, di mana kita bisa bincang-bincang dengan narasumber yang kredibel tentunya, mengenai sebuah topik yang kita bahas secara santuy pastinya. Oke, sepertinya ada pertanyaan lagi, Pastor Nathan. Ini pertanyaannya dari box ya, jadi saya tidak usah sebutkan namanya tentu saja. Oke. Pertanyaannya adalah, jika kita sudah mengikuti rencana Tuhan, ini kayaknya yang tadi ya, yang awal-awal ya. Jika kita sudah mengikuti rencana Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, misalkan tadi yang saya analogikan, kita pilih dua pilihan A dan B. Misalkan kita sudah melaju di A dan itu memang kehendak Tuhan. Kita anggap saja seperti itu ya, kehendak Tuhan. Ternyata di tengah-tengah jalan itu orang tersebut menyimpang kok. Orang tersebut menyimpang. Jadi entah alasannya apalah ya, saya nggak tahu, tapi menyimpang pada akhirnya. Nah itu gimana ya kok ya? Jadi mengikuti rencana Tuhan tapi kayaknya cuma sampai setengah gitu. Kayak apa yang Tuhan mau belum kesampaian gitu. Jadi cuma ngikutinnya ya mungkin karena capek, karena lelah, atau mungkin karena nggak ngerti tujuannya. Jadi akhirnya ya udah selesai gitu. Terus akhirnya menyimpang. Gimana kok? Dalam hal ini saya diingatkan betapa kita memang perlu selalu dekat sama Tuhan ya, supaya tidak menyimpang tadi. Karena minta Tuhan pimpin kita itu bukan mungkin 1 tahun, bukan cuma di awal terus kita minta tolong Tuhan pimpin aku, terus setelah mulai kita bilang oke, Tuhan I will do it my own gitu kan, nggak juga ya. Yang saya suka adalah doa. Kecenderungannya kayak gitu ya. Ya betul, udah jalan dipikir udah running, apalagi kalau running well gitu ya, bisa lari kencang, kita lupain Tuhan. Nah yang saya suka adalah contoh dari Musa. Salah satu doa Musa adalah Tuhan, kalau bukan Tuhan yang pimpin, aku nggak mau berangkat, aku nggak mau jalan. Dan saya percaya itu yang menjadi doanya Musa setiap hari. Setiap kali tabut perjanjian itu naik, sebelumnya kan tiang api dan tiang awan yang memimpin. Nah kalau tiang api dan tiang awan itu tidak memimpin, pegangan kita, kalau bukan Tuhan yang pimpin, kalau Tuhan tidak pimpin, aku nggak berani Tuhan. Jadi saya sih belajar dalam hidup ini, jangan jadi orang yang sotoy lah ya, so tau gitu ya. Sotoy kan bahasa udah. Tuhan, Tuhan suka dengan orang yang selalu dekat sama Tuhan. Jadi biarlah pengalaman Musa dan bangsa Israel jadi pengalaman kita. Kalau tiang api dan tiang awannya itu belum suruh kita pergi, ya jangan sotoy gitu kan. Atau sebaliknya, kalau tiang api dan tiang awannya udah berhenti, terus kita pikir nanggung ya nggak boleh juga gitu. Ketaatan itu kan kita adalah orang-orang yang beriman, kita pasti orang-orang yang taat.
kurang lebih gitu jawaban saya. Tapi saya jadi ingat sesuatu ya. Ya. Tadi juga sudah saya sampaikan buat yang baru join. Jangan pernah berpikir sesuatu yang lancar itu semuanya dari Tuhan. Dan jangan juga pernah berpikir sesuatu yang tanda kutip bergelombang itu dari iblis. Enggak lah, Tuhan punya cara yang ajaib gitu. Jadi jangan kita pernah mispersepsi. Waduh, ini kayaknya susah, ini gagal terus nih. Oh, berarti kayaknya ini hukuman Tuhan. Enggak begitu. Makanya kuncinya dekatlah sama Tuhan. Dekat sama Tuhan, itu kuncinya ya kok ya. Ya memang ya sebagai manusia lah kita wajar lah ya ngambil sebuah keputusan, terus pada akhirnya kita ngerasa, aduh kayak keputusan gua salah, padahal kita sudah berdoa dan segala macam. Jadi kadang-kadang memang perasaan kita tuh agak sedikit menipu kita lah ya kalau kita nggak benar-benar dekat sama Tuhan gitu ya. Nah, orang Kristen tentunya ya, yang apa ya, yang berdoa minta tanda dari Tuhan gitu loh. Nah ini seperti apa ya? Apakah memang Tuhan selalu memberikan tanda, ataukah memang sebenarnya Tuhan sudah berbicara, tapi manusianya kadang-kadang nggak peka gitu loh? Apakah Tuhan tuh hanya ngomong melalui tanda-tanda aja gitu loh? Karena pasti kayak gitu, pasti minta tanda dari Tuhan. Tuhan kalau besok begini-begini berarti itu dari Tuhan deh. Kalau enggak ya enggak gitu. Nah itu kan kita akan jadi bingung ya. Maksudnya itu pemikiran kita sendiri, kedagingan kita sendiri, atau memang bisa berdoa seperti itu kok? Kalau minta tanda sih sebetulnya sesuatu yang Alkitabiah, karena contoh di Alkitab yang paling terkenal kan Gideon ya. Gideon minta tanda sampai berkali-kali dan Tuhan layani gitu ya, Tuhan jabanin gitu kan bahasa anak muda ya. Jadi minta tanda itu bukan sesuatu yang salah. Terus waktu saya jadi lupa namanya, mau cari istri buat Ishak itu, Abraham kan punya asisten, itu juga minta tanda, orang yang perempuan yang akan ngambilin minum buat aku dan seluruh untaku. Nah jadi nggak salah sih, minta tanda itu bukan sesuatu yang salah. Jadi saya pikir salah satu cara kita untuk tahu Tuhan setuju atau tidak ya kita minta tanda sama Tuhan. Tapi saya juga mau mengingatkan kepada kita semua, saudara, salah satu hal yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita punya kepekaan nomor 1, nomor 2 kita punya akal budi. Jadi kadang-kadang kita udah tahu jawabannya, tapi kita minta justifikasi dari Tuhan gitu kan ya. Nah Tuhan minta tanda dong, loh padahal kita udah tahu Tuhan tidak akan suka itu. Jadi sebenarnya nggak perlu minta tanda dari Tuhan, nggak perlu minta sesuatu yang supranatural. Nah kan Tuhan sudah ngasih kita kepekaan, Tuhan sudah ngasih, Tuhan aku ngantuk banget di malam hari ini nih, jadi hari ini aku nggak usah doa dulu ya. Kalau tiba-tiba ada petir itu berarti Tuhan mau aku berdoa. Kalau nggak ada petir berarti aku langsung tidur, nggak perlu berdoa. Nah itu kan sesuatu yang nggak perlu dimintain tanda gitu kan. Nah, tapi dalam kasus hidup ini saya kadang-kadang juga ketemu sama orang-orang yang selalu minta tanda sesuatu yang sederhana pun yang udah nggak perlu nanya Tuhan lah begitu gitu ya. Itu salah satu contoh lah. Apakah saya harus ke gereja hari Minggu misalkan? Iya. Apakah saya harus ke gereja? Ya itu contoh-contoh seperti itu. Lanjut ya kok ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Kita lihat dari sebuah permasalahan lah. Ambil contoh ya kok ya yang lagi hot-hotnya adalah soal pandemik seperti ini ya.
Iya. Ketika orang benar-benar ngerasa down, ngerasa banyak yang terkena dampaknya secara tuh benar-benar down lah, benar-benar kayak semacam putus harapan dan segala macam lah. Eh, kita ambil contoh misalkan orang-orang yang kena PHK sama Mm-mm. sama kantornya tentu saja ya. Nah, di sini kan benar-benar apa ya, benar-benar jadi kayak tanda kutip eh, berkat Tuhan gitu kok. Gimana kita melihat kehendak Tuhan di saat semuanya itu kayak ya seakan-akan ya kayak hukuman Tuhan gitu, di PHK padahal nggak salah apa-apa, padahal rajin ke gereja, tapi karena keadaan eksternal ya, bukan karena diri sendiri. Nah itu gimana ya kok ya? Nomor satu, janganlah saudara-saudara buru-buru mengambil kesimpulan ini hukuman Tuhan. Nggak selamanya begitu. Jadi, kan tadi saya udah ngomong, sesuatu yang tidak mulus bukan berarti itu Tuhan tidak tolong atau Tuhan tidak pimpin. Karena seringkali saya juga ngomong, Mazmur 23, Raja Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tapi di ayat-ayat selanjutnya, di situ dikatakan, sekalipun aku berada dalam konsep tentang gembala, karena dia itu gembala. Nah, gembala itu kan memimpin di depan. Nah, kalau domba-domba bisa melewati lembah kekelaman atau the valley of the death bahasa Inggrisnya kan, lembah kematian gitu. Itu kan bukan karena jalan sendiri, tapi karena gembalanya yang mimpin. Nah, berarti kan kadang-kadang memang Tuhan izinkan, Tuhan pimpin kita. Bahkan dalam kitab Matius 4 ayat 1, di awal pelayanan Tuhan Yesus, bahkan sebelum Tuhan Yesus melayani, di situ ada kata-kata yang jelas banget. Di situ dikatakan Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Jadi saya harap saudara-saudara boleh ngerti ya, ini sesuatu yang penting. Roh Kudus yang membawa Yesus untuk dicobai loh. Berarti kan janganlah buru-buru mengambil kesimpulan sesuatu yang jelek itu hukuman. Belum tentu. Jadi kalau hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang gak enak, ada yang di PHK, ada yang gak punya income, ya dan setiap orang punya masalah masing-masing gitu ya. Tapi satu hal menjadi pengalaman dalam hidup saya dan keluarga. Waktu Tuhan izinkan ada sesuatu, misalnya tidak ada income, Tuhan izinkan PHK, tapi luar biasa loh. Di situ pemeliharaan Tuhan semakin terasa. Yes. Jadi saya yakin buat kita anak-anak Tuhan, ya mungkin kita jadi lebih berhemat, nggak bisa makan seperti biasanya. Mungkin biasanya Betul kita, sekali. iya, mungkin biasanya makan steak terus. Ya hari-hari ini mungkin steaknya diganti sama abon gitu kan, tetap daging kan, tetap daging. Tetap daging, tapi olahannya beda, rasanya beda juga. Tapi saya yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan tetap kita akan alami. Karena waktu memasuki pandemi ini pun, ya saya juga terpengaruh kan. Tapi ajaib sebelum mengalami ini, di waktu saya berdoa, Tuhan ingatkan ada cerita bahwa Elia itu dipelihara Tuhan lewat burung gagak. Ya. Nah, burung gagak kan sesuatu yang unpredictable. Burung gagak itu sesuatu yang selalu kita identikan dengan burung yang membawa kabar jelek gitu kan ya. Burung gagak kan. Ya. Tapi sesuatu yang dianggap manusia bukan pertolongan, Tuhan bisa pakai untuk memelihara. Jadi ajaib gitu sebelum masuk. Makanya kalau David hari ini terjadi, Tuhan ngasih tahu, tenang aja, nanti ada burung-burung gagak yang Tuhan sudah siapkan buat ngasih pemeliharaannya gitu kan ya. Memang yang
bawa bukan steak itu kan, ada yang ngomong carnivore segala gitu ya. Memang bukan, tapi setidak-tidaknya kita tidak lapar gitu kan. Betul. Tadi ada yang bilang juga dari official HWT, kita nggak makan ayam tapi kita makan anaknya ya telur. Ya telur Bener diceplok juga. juga enak banget. Enak Telur juga, diceplok bener. Saya juga sekarang juga makan kan. telur. Oke, buat teman-teman yang baru join sama kita, selamat datang di IG Live-nya hotchess.id. Sekarang Anda sedang menyaksikan Squish Show, di mana show ini berlangsung dari jam 8 sampai jam 9, jadi tinggal 15 menit lagi. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, kita akan buat rerun-nya, namanya Hotchess, terus like Facebook kita Hotchess Indonesia, dan jangan lupa nih follow Instagram kita hotchess.id, oke? Oke. Nah, sebelum penutup ya kok ya, Yes. saya tergelip, makasih nama. Sorry. Soal soal tadi kan kita bicara soal diri kita sendiri ya kok ya, respon kita. Nah, sekarang ini juga respon kita juga, cuman anggapan dari orang lain kok. Nah, ini kadang-kadang dengan keadaan kita yang kurang baik misalnya ya, dengan keadaan kita yang lagi tidak baik, tapi menurut orang. Nah, orang kan berpersepsi banyak. Saya waktu itu ini banget sering banget dengar misalnya ya, ada orang sakit, terus selalu ditanya, atau ya selalu ditanya lah, atau dihakimi malah langsung, kamu sudah berbuat dosa apa gitu, terus kamu sudah berbuat salah apa gitu. Nah, memang kita sendiri mungkin udah bisa bisa tahu rencana Tuhan, tahu kehendak Tuhan, jadi kita bisa penilaian orang lah gitu. Penilaian orang, wah lu miskin, lu berarti lu nggak benar-benar sama Tuhan. Wah lu sakit, lu berarti lu ada dosa. Nah kan sering kayak gitu ya. Nah itu gimana ya kok ya, kita respon kita terhadap orang itu, bukan terhadap masalah, terhadap orang itu. Ini interesting banget ya David ngomong begini ya, karena saya pun ngalami ya, hari-hari ini satu hal yang saya hindari adalah ngeliatin sosmed, termasuk grup-grup WA itu, karena sosmed dan grup-grup WA ya sudah pasti bukan grup WA Hope Church ya. Grup WA dan sosmed itu very confusing hari-hari ini. Dengan begitu macam itu membuat kita jadi bingung gitu ya. Jadi atas pengalaman itu saya ada orang-orang yang membuat kita oh iya ya, aku salah apa ya, kita bisa introspeksi tadi yang David bilang. Tapi kalau orang-orang yang seperti itu bahasanya sekarang julid melulu, kan negative people will always find problem gitu kan ya. Negative people will always find troubles. Nah, saya menghindari ketemu orang-orang kayak begitu sih, terus terang Fit. Karena orang-orang seperti itu, sorry to say, itu jadi kayak racun gitu loh, membuat Toxic. Iya, toxic, jadi membuat mental kita rusak,
membuat mental kita down, membuat kerohanian kita juga tidak ada sebuah pertumbuhan. Jadi ya kadang-kadang kan ada orang ngomong gitu kan ya. Ya sudah, respon kita apa? Ya tutup kuping aja. Tapi saya bukan ngajarin saudara untuk tidak menerima input atau kritik atau masukan. Kan kita bisa tahu bedanya. Orang yang membuat kita menjadi lebih baik atau orang yang drag us down gitu ya, narik kita turun gitu kan. Ada bedanya orang yang narik kita turun sama orang yang narik kita membuat kita makin down, udah tinggalin lah. Dia temenan sama teman-teman di Hope aja kan. Teman-teman di Hope very good in encouraging kan. Pinter banget untuk memotivasi orang gitu kan. Iya. Ya, jadi kita lebih baik ya kalau itu ya lebih baik dihindari ya. Bukannya kita anti kritik atau anti nasihat, tapi kalau ada hal-hal yang membuat kita malah jadi down, lebih baik dihindari. Dan bagi kita juga, jangan juga kita menghakimi orang lain. Jangan kita ngejudge orang lain, karena sebenarnya mungkin kita yang nggak tahu sebenarnya masalahnya seperti apa. Jadi ya itulah, kita kalau kata Konatan tadi, kita nggak boleh julid. Itu julid. Itu julid. Okay. Kita santri banget ya. Padahal yang lihat ada banyak yang lihat. Oke, mungkin next ya kok ya, dan sekaligus penutup kali ya, mungkin sekaligus kesimpulan terakhir dan pertanyaan terakhir adalah, oke, kita menghadapi hal yang sulit dalam hidup kita selalu dalam hidup ini pasti selama kita hidup akan mengalami hal-hal yang buruk menurut kita, hal-hal yang mungkin sekolah kita gitu ya. Nah jadi gimana cara terbaiknya nih kok biar kita benar-benar bisa bisa survive, bisa naik level, bisa ya itu tadi jadi 3 hal itu, jadi better person, jadi orang yang lebih tangguh, orang yang semakin bergantung sama Tuhan. Silakan kok. Wah, ini saya kepikirnya luar biasa ya. Bukannya ini repetisi, bukannya jadi tagline, tapi saya jadi keingetnya, apalagi khususnya hari-hari ini ya, bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa beradaptasi ya. Saya malah keingetnya itu lagi, selain kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan pastinya ya, tagline-nya jadi keulang lagi, hope for the best, prepare for the worst. Kenapa kita bisa tetap kuat, kenapa kita bisa tetap menjalani semua ini? Karena kita punya pengharapan. Hari-hari ke depan akan lebih baik. Someday pandemi ini akan selesai. Someday krisis ekonomi akan selesai. Jadi kita punya pengharapan. Kita punya pengharapan lebih baik. Someday kita akan makan-makan lagi. Kita akan makan steak lagi. Kita akan ngumpul-ngumpul lagi. Someday kita akan senang-senang lagi. Itu yang membuat kita kuat gitu loh. Jadi jangan pernah kehilangan pengharapan. Jadi hope for the best. Nah, tapi kita juga harus prepare for the worst. Maksudnya gini, kalau ini tidak langsung berubah, kita berharap besok kita bangun tidur semuanya langsung jadi baik. Kita berharap. Tapi kalau belum, ya kita jadi jangan, kita menanti secara pasif, kita di rumah aja, bangun tidur, terus tidur lagi, bangun tidur, terus tidur. Nah, selama Tuhan masih kasih kita nafas, ya berjuanglah. Apapun yang bisa dikerjakan. Kalau kita belum bisa ketemu ibadah, ya kita sering-sering online seperti ini, lewat IG, lewat YouTube, lewat Zoom, macam-macam. Tapi saya pikir nanti kalau udah bisa ketemu pun acara ini bagus juga ya untuk dipertahankan. So, tagline-nya itu hope for the best, jangan pernah kehilangan pengharapan, tapi juga
prepare for the worst. Apapun yang terjadi kita hadapi, face it gitu ya. Kita hadapi, jangan kita menjadi orang-orang menyerah. Tuhan kasih kita akal, Tuhan kasih kita kreativitas. Ayo dipakai. Macam-macam masih bisa dikerjakan, macam-macam masih bisa dilakukan. Juga banyak kita bisa belajar hal-hal yang baru, baca buku. Kayak di rumah iya. Jadi ya itu, jangan pernah menyerah. Hope for the best, prepare for the worst. Saya takut Toto live-nya mati nih, udah hampir sejam kan? Ya, belum, masih 4 menit lagi, saya ada timer. Dia ada timer lewat segala macam. Oke, memang keadaan menurut kita mungkin nggak baik, tapi percayalah ya, Tuhan pasti punya kehendak yang baik buat kita, dan segala sesuatu terjadi karena izin Tuhan, betul ya kok ya. Jadi Tuhan mau kita jadi orang yang lebih baik, yang lebih tangguh, dan jadi semakin bergantung sama Tuhan. Benar kata Nathan, di rumah aja tuh bukan buat kita jadi malah tumpul kreativitas ya, mungkin kita malah bisa jadi makin produktif. Misalkan sekarang sudah banyak orang yang jadi bisa lebih masak, lebih bisa masak maksudnya, lebih bisa masak ya kan, ada yang buat dalgona coffee dan segala macam, ada yang bikin tahu krenyes lah segala macam, luar biasa. Jadi memang banyak ya. Anda lihat tangan saya, ini tadinya belangnya parah sekali, tapi puji Tuhan gara-gara saya tidak keluar rumah jadi udah mulai rata. Ngomong-ngomong hari-hari ini many good things happen juga ya. Yes, betul sekali. Langit lebih biru. Jadi langit lebih biru. Banyak hal yang tetap bisa disyukuri. Betul kata David. Banyak hal yang bisa disyukuri. Jadi kita harus merubah ngelihat kita nih. Kalau kita ngelihatnya negatif terus, susah buat kita mengucap syukur. Tapi kalau kita ngelihatnya sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, walaupun keadaannya belum berubah, tapi tetap ada yang baik. Nah kita jadi, wah Tuhan memang dahsyat ya Tuhan. Saya juga bersyukur, David lebih putih kan, saya bersyukur juga. Istri saya yang lebih bersyukur dan lebih putih. Oke, baiklah. Terima kasih Kurata. Tadi satu hal terakhir adalah bersyukur ya kok ya. Kita bisa lihat sisi lain dari segala macam hal buruk menurut kita. Oke, itu aja teman-teman squish show kita pada hari ini.